warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Yeni Karneli dalam pembahasan salah satu teknik konseling perorangan, yaitu pemberian nasihat. Pemberian nasihat adalah usaha konselor yang berupa anjuran, saran-saran kepada klien dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan atau keputusan tertentu. Nasihat biasanya berisi sesuatu yang hendaknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh klien. Saudara, dalam bertingkah laku atau dalam mengambil sesuatu keputusan dalam diri klien itu sebenarnya terdapat kebingungan. Dalam diri klien itu timbul pertanyaan, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya akan melakukan A atau akan melakukan B? Nah, dalam kondisi seperti ini, konselor perlu membantu klien dengan memberi nasihat agar klien dapat memutuskan salah satu dari apa yang seharusnya ia lakukan. Apa dia akan memilih A atau dia akan memilih B dengan segala akibatnya. Dalam konseling, nasihat itu hendaknya diberikan sesedikit mungkin. Nasihat diberikan bila klien meminta atau bila menurut konselor klien benar-benar membutuhkan nasihat dari konselor. Jadi konseling itu tidak semuanya berisi nasihat. Kalau nasihat itu tidak diminta oleh klien, lalu Anda memberikan nasihat, itu tidak ada bedanya antara Anda dengan orang lain. Pasti klien akan tanya, apa bedanya konselor saya dengan mama saya, dengan tante saya, dengan om saya, dengan nenek saya yang selalu memberikan nasihat-nasihat. Nah, untuk itu, nasihat itu diberikan ketika betul-betul klien membutuhkan dan menurut konselor perlu memberikan nasihat. Nah, untuk itu saudara, nasihat itu tidak bisa diberikan di awal proses konseling. Sebab apa? Sebab konselor belum paham dengan masalah klien. Nasihat hanya diberikan bila diminta dan konselor sudah mendengar dan memahami dengan baik masalah klien. Jadi itu intinya ya. Di kapan kita memberikan nasihat? Nasihat kita berikan kalau diminta, kalau klien kita minta. Dan konselor itu sudah mendengarkan dan memahami dengan baik masalah klien. Maksudnya, agar nasihat yang diberikan konselor itu dapat efektif, sebaiknya tidak diberikan pada awal konseling. Tetapi nasihat diberikan setelah konselor benar-benar memahami masalah klien. Untuk itu konselor profesional dia tidak sembarangan memberikan nasihat. Konselor telah mengetahui kebutuhan klien dan konselor melihat bahwa klien membutuhkan nasihat dari konselornya. Apabila nasihat diberikan terlalu cepat atau dilakukan di awal konseling, dikhawatirkan nanti konselor belum memahami masalah sebenarnya dan nasihat tersebut akan menjadi tidak tepat isi dan tidak tepat sasaran. Lah, kalau tidak tepat isi dan tidak tepat sasaran, kemungkinan besar nasihat kita tidak akan dilakukan oleh klien. Nasihat kita tidak akan dilaksanakan oleh klien. Nah, untuk itu saudara, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nasihat itu, jadi nasihat yang akan Anda berikan kepada klien Anda itu nanti adalah tepat waktu. Itu apa? Itu hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama itu tepat waktu. Yang kedua, tepat sasaran. Siapa yang diberi nasihat? Yang ketiga, tepat isi. Masalah belajar, ketika klien kita mengalami masalah belajar, nasihat yang Anda berikan ya masalah tentang belajar. Jangan tentang yang lain-lain yang Anda berikan. Itu namanya tepat isi. Tepat guna dan tepat komitmen. Itu 5 hal yang harus Anda perhatikan di dalam pemberian nasihat. Nah, catatan penting ketika Anda memberikan nasihat, pertama, nasihat itu tidak mengandung keharusan agar klien melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dia tidak ada keharusan kalau yang namanya nasihat. Yang kedua, nasihat yang baik adalah berisi saran dan diberikan dalam suasana yang akrab dan tidak resmi. Yang ketiga, nasihat diberikan sesedikit mungkin dan diberikan bila klien meminta dan membutuhkannya. Yang keempat, sewaktu konselor memberikan nasihat,
hendaknya dinyatakan kepada klien kita semua alasan kenapa konselor menyatakan pilihannya tentang sesuatu yang lebih baik daripada pilihan yang lainnya. Yang kelima, nasihat itu tidak diberikan pada awal konseling. Nah, itu catatan penting yang perlu Anda pahami ketika menggunakan teknik nasihat dalam proses konseling. Nah, saudara, nasihat itu berbeda dengan informasi. Di teknik pemberian informasi yang kita pelajari minggu yang lalu itu berbeda dengan nasihat. Sebab apa? Karena teknik informasi atau pemberian informasi itu adalah memberikan sesuatu keterangan yang benar dan belum diketahui oleh klien. Itu informasi itu. Di klien kita belum tahu tentang keterangan itu. Kedua, sifatnya pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui oleh klien kita. Yang ketiga, diberikan sesegera mungkin apabila diminta oleh klien atau klien tidak meminta. Namun, nampaknya kelihatan oleh konselor klien butuh itu. Nah, itu adalah pemberian informasi. Beda dengan nasihat. Nasihat itu sesuatu yang sudah siap menuntut pelaksanaan oleh klien. Untuk menyadarkan klien akan permasalahannya, nasihat, dan diberikan apabila konselor sudah betul-betul memahami masalah klien. Konselor hendaknya memberikan nasihat setelah klien mengemukakan ide-ide dan perasaannya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Setelah diberikan nasihat, diharapkan klien dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, terutama untuk mengatasi masalahnya. Perlu diingat oleh konselor bahwa minimal nasihat yang diberikan itu ditinjau dari isi hendaknya mengandung 3 unsur. Apa itu? Ketepatan, tepat isi, tepat caranya, dan tepat waktu pemberiannya. Nah, dengan pemberian nasihat diharapkan klien merasa lebih pasti untuk mengambil sebuah keputusan tertentu atau memilih cara tertentu untuk bisa melakukan sesuatu. Di samping itu, klien juga lebih siap menerima konsekuensi dan keputusan yang diambilnya. Oke, saudara, itu yang kita sebut dengan teknik pemberian nasihat. Jadi memberikan nasihat itu kalau betul-betul diminta oleh klien kita. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf, kita ketemu dengan teknik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.